Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 71 dan kelas 72 yang sekarang sedang belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar di materi yang B, masih tetap di bab 2, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang makna norma, lalu kemudian macam-macam norma, sanksi norma, sumber norma. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar apa pentingnya norma ini bagi mewujudkan keadilan. Namun sebelum kita memasuki materi ini, Bapak ajak kalian semua akan belajar tentang arti keadilan. Nah, kita akan bicara soal keadilan. Seringkali kita mendengar kata adil, keadilan, dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya keadilan itu? Oke, anak sekalian, mari kita pelajari. Keadilan memiliki banyak sekali makna, ya, banyak sekali memiliki arti. Perhatikan, yang pertama adalah keadilan berasal dari kata adil, yang dalam bahasa Arab berarti di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Lalu kemudian pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Itu juga semuanya makna dari adil. Tidak cukup, masih banyak yang lain. Kebenaran sepatutnya serta tidak sewenang-wenang, itu juga adil. Kita lanjutkan, masih ada lagi. Keadilan juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Kita lihat yang lain. Keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berasal dari kata adil yang artinya adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran. Nah, anak sekalian, selanjutnya kalian bisa mempelajari sendiri, membaca sendiri. Sudah Bapak muat di Google Classroom, pengertian keadilan menurut para ahli. Ya, ada menurut Aristoteles, Notonegoro, Thomas Hobbes, ya. Ada menurut Plato, ada menurut Imam Al-Hasim, John Rawls, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri. Kita lanjutkan ke macam-macam keadilan. Keadilan memiliki banyak macam, anak sekalian. Namun Bapak yang akan jelaskan adalah keadilan menurut Aristoteles. Ini adalah keadilan yang populer, teori keadilan menurut Aristoteles. Yang pertama, anak sekalian, ada namanya keadilan kumulatif atau komutatif. Nah, ini salah ini sekalian ya, tulisannya. Harusnya keadilan kumulatif atau komutatif. Yang ini tertulis keadilan komunikatif. Apa itu? Yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contoh, seorang yang dikenakan sanksi akibat pelanggaran tanpa melihat jasa dan kedudukan orang tersebut. Contoh yang lain, begini, keadilan kumulatif itu adalah keadilan tanpa melihat jasa seseorang, tanpa melihat peran seseorang, tanpa melihat kedudukan seseorang. Misalnya, siswa-siswi SMP semuanya memakai seragam putih biru. Ada kata-kata semuanya, tanpa kecuali. Nah, siswa-siswi SMP membayar SPP Rp85. Anaknya orang kaya, anaknya polisi, anaknya duta besar, anaknya presiden, semuanya bayarnya sama, Rp85. Tanpa melihat kedudukannya, semuanya dianggap sama. Setiap anak yang melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi. Nah, itu namanya keadilan kumulatif.
memperlakukan orang tanpa melihat jasa-jasanya. Semuanya sama, rata. Yang kedua ada keadilan distributif. Ini kebalikan dari keadilan kumulatif, yaitu perlakuan kepada seseorang atas jasa-jasa yang dilakukan. Contoh, seseorang yang digaji atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap orang yang bekerja diberi gaji, yang tidak bekerja tidak diberi gaji. Gaji kepala sekolah lebih tinggi dari gaji guru. Gaji presiden lebih tinggi dari gaji menteri. Ini namanya keadilan distributif. Kalau disamakan misalnya, gaji manajer sama dengan gajinya buruh, ya nggak ada orang yang mau menjadi manajer. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan berdasarkan jasa-jasanya. Misalnya juga orang tua kalian bisa juga berbuat adil secara distributif. Kalian SMP kelas 7 diberi uang saku 5 ringgit misalnya, atau 10 ringgit. Sementara adik kalian yang kelas 3 SD diberi uang saku 5 ringgit. Ini adalah keadilan. Keadilan distributif namanya. Nah, kalau menyamaratakan yang SD kelas 3 sama SMP kelas 7 diberi uang saku yang sama, ini justru justru tidak adil, karena kebutuhan dari SMP dengan 3 SD tentu berbeda, ya. Jadi keadilan tidak harus yang nomor 1 tadi kumulatif, tapi juga bisa distributif. Yang ketiga ada keadilan kodrat alam, perlakuan kepada seseorang sesuai dengan hukum alam. Contoh, orang yang berbuat baik maka akan menerima kebaikan juga. Ini hukum alam. Hukum alam itu sudah ketentuan alam, ketentuan Tuhan, ya, yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Misalnya juga manusia, mulai dari lahir bayi, kemudian bisa merangkak, bisa berbicara, menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu kemudian menjadi pemuda, lalu menjadi dewasa, menjadi tua, lalu mati. Nah, ini hukum alam. Misalnya perempuan ditakdirkan hamil, melahirkan, menyusui, ini kodrat alam, ya, tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian masih menurut Aristoteles ada namanya keadilan konvensional. Keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Misalnya orang dianggap adil jika melaksanakan peraturan yang berlaku. Kalau kalian mengendarai sepeda motor, kalian dibonceng, kalian memakai helm, ya, itu adalah sebuah keadilan. Keadilan menurut undang-undang. Ya, menurut undang-undang pidana, siapa yang bersalah akan dipenjara atau didenda. Itu adalah adil menurut undang-undang. Nah, kalau contohnya di sini, seluruh warga negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan negara. Gitu ya, itu keadilan. Lalu kemudian yang terakhir ada keadilan perbaikan, atau istilahnya adalah keadilan rehabilitasi. Keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain, memohon maaf secara terbuka. Contohnya, seseorang meminta maaf melalui media kepada seseorang yang telah dicemarkan nama baiknya. Ini keadilan. Juga misalnya ada seseorang yang tidak bersalah, lalu kemudian diadili di pengadilan, lalu oleh hakim diketok palu bersalah, ya, ditetapkan bersalah. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, orang ini terbukti tidak bersalah, maka anak sekalian, dia meminta rehabilitasi atau perbaikan nama, ya, perbaikan nama yang sudah tercemar tadi, sudah dianggap bersalah tadi, kepada pengadilan, kepada presiden, agar nama baiknya dipulihkan. Namanya keadilan perbaikan atau keadilan rehabilitasi. Nah, anak sekalian, macam-macam keadilan yang lain, misalnya keadilan menurut Plato dan lain-lain, kalian bisa pelajari sendiri di Google Classroom. Nanti materi ini akan Bapak muat di Google Classroom. Oke, anak sekalian ya. Nah,
untuk video ini kali ini saja. Selanjutnya kalian bisa melihat videonya berulang-ulang sehingga menjadi paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.